realisasi sementara APBN 2025, APBN kita judulnya. Kita akan update sedikit, mungkin nanti banyak kalau ditanya, tentang capaian pendapatan dan belanja negara selama 1 tahun terakhir di sepanjang tahun 2025. Oke, kita mulai dengan biasanya saya yang gampang-gampang, Pak Swa sama Pak Tommy yang susah-susah gitu ya. Kita yang begini. Oke, kita masuk dari biasa global economy. Jadi ini bisa mulai langsung slide nomor 1. Ini judulnya di tengah gejolak global, ekonomi domestik tetap resilient. Sebetulnya globalnya nggak apa-apa sih, walaupun gejolak ini itu, ekspor kita masih tumbuh cukup bagus. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan pertama 4,87 naik ke 5,12, lahir 5,04, mungkin di triwulan keempat juga di atas 5 ya, mendekati 5. Berapa Pak Febrio? Itu 10 year. Triwulan keempat kira-kira 5,45 kalau nggak ada perubahan. Di bawah janji saya tapi lumayan lah, masih lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya. Yang jelas adalah momentum pembalikan arah ekonomi sudah terjadi, jadi kita ke depan harusnya akan tumbuh dengan lebih baik. Itu terjadi dengan, kalau kita di gambar bawahnya adalah inflasi yang masih relatif terkendali di 2,92%. Naik sedikit di akhir tahun tapi tetap di kisaran target maupun pemerintah 2,5 plus minus 1 ya. Kalau kita lihat indikator yang lain, saya bilang tadi surplus neraca perdagangan mencapai Januari sampai November 38,5 miliar dolar, itu tumbuh 31,8%. Ini laju pertumbuhan yang amat tinggi. Makanya saya bilang biar globalnya katanya gonjang-ganjing, ternyata trade balance kita kinerjanya amat baik. Harusnya sisi global dampaknya ke kita tidak negatif, malah cenderung positif. Terus kita lihat PMI manufacture tahun terakhir angka bulan Desember itu di 51,2%. Ini menunjukkan di atas 50 kan ekonominya ekspansi. Ada ekspansi di manufacturing sector yang menggambarkan juga ekspansi di sektor perekonomian secara keseluruhan ya. Di November sempat naik ke 53,3 kalau nggak salah, sekarang turun sedikit ke 51,2, mungkin karena banyak libur dan akhir tahun biasanya aktivitas agak lambat sedikit di manufacturing, tapi saya yakin ke depan nih akan naik lagi ke level yang lebih kuat. Yang agak menggembirakan yield SBN 10 tahun itu trennya turun terus, sempat ke 5,9 tapi naik lagi ke 6,3, terakhir turun ke 6,01, turun 101 basis point dari 7,02% di akhir tahun 2024. Jadi surat utang kita lebih dipercayai market sehingga harganya yieldnya bisa turun. Artinya ongkos kami untuk mengeluarkan surat utang lebih murah 1% dibanding akhir tahun 2024 lalu. Kinerja IHSG juga menunjukkan sentimen sudah balik paling enggak ke pasar modal kita. Ini di bulan Desember tahun lalu ditutup di 8624,2%, 8646,9, itu naik 22,1% dibanding tahun lalu. Sepertinya akan berkelanjutan terus kenaikannya di tahun 2026 ini. Kalau Anda lihat kan tadi sempat menembus 9.000 kan. Jadi dari sisi sentimen keperekonomian kita dari kalangan investor, domestik maupun foreign, sudah balik. Itu pasti karena mereka melihat juga, walaupun belum penuh, impact dari program pembangunan yang disebutkan selama ini, mereka melihat bahwa kita bekerja serius dan dampaknya ke perekonomian sudah mulai kelihatan, sehingga di akhir semester triwulan tahun lalu, ekonomi sudah berbalik arah. Next.
di sisi dunia, ini kita masuk quarter on quarter, Q1 quarter by quarter ya, Q1, Q2, Q3, keempat kita lihat perkembangan seperti apa. Di Q1 tarif agresif AS memicu proteksionisme dan fragmentasi. Itu kita lihat sempat menimbulkan kepanikan sedikit. Di bulan Maret IKK sempat turun level yang cukup signifikan turunnya. Terus untuk itu pemerintah sudah melakukan bayaran kebijakan strategis untuk pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Contohnya targeted taxation, ada penyesuaian tarif PPN 12% hanya terbatas untuk barang mewah. Tadinya kan untuk semua, jadi ada adjustment ke bawah dari total tarif PPN-nya secara rata-rata ya. Kami juga sudah menunjukkan paket stimulus ekonomi, ini untuk menjaga daya beli rumah tangga, mendukung UMKM, sektor padat karya, perumahan dan otomotif, antara lain juga diskon tarif listrik. Beda. Stimulus totalnya mencapai 33,3 triliun rupiah. Di sini nggak ada. Terus ada juga kebijakan pelonggaran moneter di mana BI memangkas suku bunga 25 basis point ke 5,75%. Terus disiplin fiskal, Impres nomor 1 2025 terkait efisiensi APBN. Kemudian kita juga melakukan strategic investment dengan meluncurkan BPI dan Antara. Program prioritas yang dinamis menuntut fleksibilitas fiskal dan tata kelola yang kredibel. Kita menjalankan makanan bergizi gratis sejak 6 Januari, cek kesehatan gratis. Oh beda ya? Nah punya saya beda sama itu. Beda. Ya udah kita yang itu juga tuh. Ada Sovereign Wealth Fund dan Antara sejak 24 Februari. Ada subsidi pupuk, stok beras Bulog ditingkatkan mencapai 2,3 juta ton. Sektor pertanian dikasih semacam subsidi sebesar 10,5%. Di triwulan kedua, next, ada perang dagang yang dimulai dengan Trump melakukan perang dagang yang cukup agresif. Respon kita adalah paket stimulus diberikan untuk mendorong daya beli dan mobilitas serta sektor padat karya. Tarif resiprokal AS berdampak pada sektor manufaktur padat karya. Untuk top 5 komoditas ekspor KS itu HS 85 sampai dari perlengkapan mesin dan ini disuruh sama dia, suruh maju katanya. Nggak kedengeran ya? Oh, kurang. Hah? Kurang jelas. Memang ngomongnya nggak jelas sih. Tidak, kita juga percuma. Tapi nggak apa. Jadi top 5 komoditas yang terpengaruh ini, tapi kita mempunyai daya saing di masing-masing barang itu dan kita lakukan kebijakan supaya tetap barang kita mempunyai daya saing di pasar luar negeri. Kita juga sudah memberikan paket stimulus berbasis konsumsi domestik dengan fokus pada peningkatan aktivitas masyarakat di sektor transportasi, energi, hingga bantuan sosial. Kita luncurkan diskon transportasi selama libur sekolah, potongan tarif tol untuk sekitar 110 pengendara, penebalan bansos dengan kartu sembako, dan bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga. Kemudian kita juga memberikan bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah atau UMP. Juga diberikan diskon JKK 50% bagi pekerja di sektor padat karya. Itu kita lakukan untuk triwulan kedua tahun ini. Ini IHSG dan rupiah tertekan sebelum penundaan 90 hari. Jadi ketika diumumkan semuanya tertekan karena semua panik. Mereka bilang ekonomi akan kacau balau. Gitu. Ternyata enggak. Trump juga ternyata enggak segila yang kita duga lah. Dia undurkan pelan-pelan pelaksanaannya. Jadi itu kelihatannya merupakan
strategi Trump untuk menekan negara-negara untuk melakukan negosiasi perdagangan dan lain-lain yang lebih menguntungkan mereka. Kalau saya pikir sih lebih bagus begitu, negosiasi seperti itu. Oh, nggak boleh. Dibandingkan dengan kasus Venezuela. Di triwulan ketiga, tekanan terhadap nilai tukar dan demo besar. Respon pemerintah cukup cepat, yaitu melakukan terobosan kebijakan dan proaktif diplomasi perdagangan. Next slide, slide 6. Ini unjuk rasa pada Agustus-September menekan pasar keuangan terutama rupiah, bahkan sebagian khawatir kan apakah kita akan bisa berlangsung terus pemerintahannya. Tapi dengan kebijakan yang pas, kita bisa membalikan itu semua. Kita memindahkan kas pemerintah 200 triliun ke perbankan untuk meningkatkan produktivitas dana, juga mendorong ekonomi secara langsung. Akibatnya di bulan September laju pertumbuhan uang itu naik dari hampir 0 ke 13,2%. Ini membalikan sentimen di masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih optimis terhadap pergerakan ekonomi ke depan dan masa depan mereka, sehingga mereka lebih fokus menjalankan aktivitas ekonomi dan otomatis mengurangi kegiatan mereka melakukan demo-demo di jalan, yang itu menciptakan stabilitas sosial dan politik sehingga ekonomi kita bisa terus recover. Indonesia menyepakati penurunan tarif dari 32% ke 19% dengan Amerika. Kita juga melakukan penandatangan Indonesia EU Comprehensive Economic Partnership Agreement, di mana tarifnya hampir nol untuk ekspor Indonesia ke Eropa dan sebaliknya. Surplus neraca dagang dari Januari sampai September naik 50,9%, itu di 9 bulan pertama tahun 2025. Dengan ekspor naik 8% dan impor naiknya hanya 2,62%. Ekspor mencapai 29,8 miliar dolar AS, impornya mencapai 176,32 miliar dolar. Di triwulan keempat, tekanan global mereda, prospek global cukup membaik. Kita fokus menjaga momentum pertumbuhan dengan pakai stimulus. Jadi, mesin pertumbuhan fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan implementasi dipastikan selaras. Kita melakukan stimulus ekonomi dengan memberikan BLT sementara, program magang, serta diskon transportasi Nataru. Kita juga melakukan penempatan kas di bank komersial ditambah 76 triliun pada waktu itu. Kita juga mulai melakukan debottlenecking dan deregulasi dengan penyediaan kanal aduan P2SK ya. Nah, ini baru 2 kasus yang disidangkan, tapi kita sudah melihat program real yang dihadapi oleh para pelaku bisnis. Beberapa sudah kita tanganin dari 2 itu, dan ke depan kita akan semakin dalami lagi, semakin pastikan segala kendala di sistem di ekonomi bisa kita hilangkan dengan lebih cepat. Ini akibat kebijakan yang tadi, kalau Anda lihat indeks penjualan retail terus menguat, kita menunjukkan bahwa masyarakat sudah optimis, daya beli sudah mulai bukan membaik, mereka mulai berani belanja lebih banyak dibanding sebelumnya. Kalau Anda lihat, perbaikan ekonomi juga dilihat dari Purchasing Manager Index yang di bawah itu, yang di Desember di level 51,2, di November bisa sampai 53,3, seperti saya bilang tadi. Desember turun mungkin karena faktor musiman. Saya yakin ke depan akan naik lagi ke atas. Tapi yang penting adalah PMI selalu di atas 50, di atas 51 mungkin, yang menunjukkan sektor manufacturing kita juga sedang berekspansi. Kalau yang gambar kanan atas sudah saya bilang tadi, IHSG naik ke level yang tinggi dan yield pemerintah turun ke level yang rendah sekarang di 6,0%. Ini menunjukkan bahwa kredibilitas atau kepercayaan investor global maupun lokal terhadap pasar modal kita dan pasar obligasi yang lain-lain itu meningkat dengan stabil, konsisten. Next. Ini kita lihat, ini gambaran arus modal ke pasar modal kita ya, pasar modal, pasar finansial kita. Itu kalau Anda lihat dari garis yang lurus itu adalah
total bulanannya itu cenderung turun terus sampai dengan bulan September. Garisnya terus ke bawah kan. Tapi Oktober, November, Desember garisnya udah naik ke atas, arti trennya menuju ke positif. Dan di bulan November dan Desember sudah positif dengan total inflow mencapai 6,1 triliun. Di bulan November, Desember mencapai 46,8 triliun. Kalau kita lihat di bulan Desember ya, SBN inflow sudah mencapai naik 6,49 triliun, SRBI inflow naik tercatat sebesar 27,40 triliun, dan saham inflow di bulan Desember mencapai 12,24 triliun. Artinya asing sudah masuk ke sini lagi. Inflow ya, kalau inflow kan asing kan, asing. Jadi sudah masuk ke sini lagi. Jadi Anda lihat di sini kredibilitas ekonomi dan pasar keuangan kita sudah kembali, dan ini dilanjutkan saya yakin akan terus berlanjut di tahun 2026 ini. Jadi yang itu harga saham yang naik IHSG yang naik ke 9.000 itu tadi itu baru awal. Ini perkiraan saya akan naik terus karena ekonomi kita akan kita manage ke arah perbaikan terus ke depan. Next. Kalau kita lihat kinerja sektor eksternal ini solid walaupun ada perang dagang. Ekspor dan impor tumbuh positif mencerminkan ekspansi manufaktur sepanjang tahun 2025. Ini angkanya sudah saya sebut tadi. Ekspor mencapai 283,0 miliar dolar, naik 6,2%. Impor mencapai 237,0 miliar dolar, itu naiknya 0,8%. Ekspor non migas sebelah kanan itu mengalami kenaikan 21%. Import, ini 21 yang pertanian ya. Jadi yang ekspor non migas, yang industri naiknya 14,5%, yang tambang turun 23%, yang pertanian naik 23%. Import yang bahan baku dan penolong turun 2,6%, modal naik 17%, konsumsi naik 3,6%. Anda lihat tuh import barang modal naiknya cukup kencang, itu menunjukkan industri kita akan ekspansi ke depannya. Jadi itu menunjukkan prospek sektor manufaktur atau sektor-sektor yang lain yang lebih baik ke depan dibanding sebelum-sebelumnya. Stabilitas next. Stabilitas ekonomi makro 2025 tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan di 5,2% sepanjang tahun 2025. Ini dengan asumsi tadi triwulan keempat ekonomi kita tumbuh 5,45%. Kalau Pak Febrio nggak salah. Salah nggak Pak Febrio? Benar ya? Benar ya tadi ya. Nanti kalau salah kita potong gajinya. Inflasi masih terkendali 2,9%. Nilai tukar walaupun melemah, year to date di 16.000. Year to date itu target ya. Year to date-nya di 16.475, end of period ya 16.782, lebih lemah dari perkiraan tapi masih relatif memperlihatkan ekonomi yang masih cukup stabil. Yield SBN turun ke 6,01% di end of period. Harga minyak di 67,95 di bawah asumsi $82 per barrel. Itu juga yang menjelaskan kenapa income minyak kita turun. Lifting minyak di 577,6 ribu barrel per hari, di bawah target 605 ya. Lifting gas di bawah sedikit targetnya di 965,5 ribu barel minyak per hari atau 1.000 barel setara minyak per hari. Jadi ada meleset sananya tapi masih relatif terkendali. Artinya oleh statistik bilang masih di batas errornya lah. Kita masuk sedikit ke realisasi sementara APBN 2025. Ini gambaran yang terakhir. Dalam kondisi yang volatile di tahun 2025, APBN menjadi instrumen kebijakan yang antisipatif dan responsif menghadapi perkembangan dinamika global dan domestik. Kalau Anda lihat tuh,
pendapatan negara itu mencapai Rp2.756,3 triliun. Ini hanya 91,7% dari APBN. Terus kalau lihat pendapatan perpajakannya, langsung di bawahnya penerimaan pajak hanya 1.917,6, ini hanya 87,6% dari APBN, dan kepabianan dan cukai 300,3, ini 99,6% dari target. PNBP mencapai 534,1 triliun, ini 104,0% dari target. Penerimaan hibah itu 4,3 triliun rupiah, ini 733,3% dari target. Sementara belanja negara, lihat capai 3.451,4 triliun rupiah, itu 95,3% dari target. Pemerintah pusat mencapai 2.602,3 triliun, itu 96,3% dari target. Dan belanja kementerian lembaga 1.500,4, itu 129,3% dari target. Belanja non KL 1.102 triliun rupiah, 71,5% dari target. Transfer ke daerah kita salurkan 849,0 triliun rupiah atau 92,3%. Kalau Anda lihat di sini kalau kita lihat dari presentasi dari APBN-nya, yang pendapatan negara kan hanya 91, sedangkan belanja 95,3. Anda pasti nanya kenapa nggak dipotong belanjanya, supaya defisitnya tetap kecil. Tapi kita tahu kan, ketika ekonomi kita sedang mengalami downturn, turun ke bawah, kita harus memberikan stimulus ke perekonomian. Ini wujud dari komitmen pemerintah untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh secara berkesinambungan tanpa membahayakan APBN. Walaupun defisit membesar ke 695,1 triliun, itu lebih tinggi dibanding APBN yang sebesar 606,2, tapi kita tetap jaga, pastikan bahwa defisitnya tidak di atas 3%. Defisitnya memang naik ke 2,92% dari rencana awal 2,53%. Ini tadi dengan misi untuk menjaga ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi. Inilah kebijakan real dari countercyclical yang sering saya bilang selama ini. Sebenarnya kalau mau saya buat nol defisit juga bisa. Saya potong anggarannya, tapi ekonominya morat-marit. Jadi ini adalah kepiawaian dari teman-teman di Kementerian Perekonomian Keuangan untuk memastikan ekonomi bisa bertumbuh terus tanpa mengorbankan sisi kehati-hatian dari fiskal. Walaupun gelembung, kita pastikan di bawah 3%, ini adalah standar Maastricht Treaty yang paling ketat. Jadi kita mengacu ke sana terus walaupun keadaan agak menekan kita ya. Di belanja negara adaptif dan akomodatif terhadap berbagai program prioritas ini untuk menyejahterakan rakyat. Capaian program prioritas serta tata kelola yang terjaga selama ini kita jaga terus sehingga di akhir tahun defisit seperti saya bilang tadi tetap di 2,9% tanpa menghilangkan stimulus yang diperlukan oleh perekonomian sehingga masyarakat kita tetap bisa menikmati ekspansi ekonomi di tahun 2025 yang lalu. Saya yakin nanti tahun 2026 dengan membaiknya fondasi perekonomian dan menguatnya momentum pertumbuhan ekonomi ke depan, harusnya sih defisit bisa ditekan ke level yang lebih rendah dengan dampak pertumbuhan ekonomi ke masyarakat yang lebih besar dibanding tahun lalu. Tahun ini kita asumsikan pertumbuhan ekonominya 5,4%, tapi kita akan coba tekan ke level yang lebih tinggi lagi. Mungkin itu pembukaan dari saya untuk kinerja APBN. Anda, apa saya terus?
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.